Katanya, Gajah Mada tidak wafat di Jawa, melainkan tewas di Aceh. Gugur dalam sebuah ekspedisi besar bersama pasukannya saat mencoba menaklukkan kerajaan di sana. Kerajaan yang paling sering disebut adalah Samudra Pasai. Kerajaan ini telah berdiri sekitar tahun 1267 Masehi, menjadi kekuatan maritim besar di Selat Malaka, kaya dari perdagangan internasional, dan memiliki armada laut yang kuat. Sementara itu, Majapahit memang memiliki ambisi menguasai jalur perdagangan barat Nusantara. Secara geopolitik, konflik dengan Pasai sangat masuk akal. Beberapa narasi populer menyebutkan Gajah Mada memimpin ekspedisi laut Majapahit ke ujung Sumatera, terlibat pertempuran besar melawan Pasai, lalu gugur dan tenggelam bersama pasukannya di perairan Aceh. Cerita ini tidak diajarkan di sekolah, namun tetap hidup, dipercaya, dan diwariskan turun-temurun. Pertanyaannya bukan sekadar benar atau salah. Pertanyaan yang jauh lebih berbahaya adalah, mengapa cerita ini bisa hidup begitu lama? Cerita ini tidak muncul dari ruang kosong. Aceh sejak lama dikenal sebagai wilayah yang keras, kuat, dan tidak mudah tunduk pada bangsa manapun di dunia ini. Dalam banyak kisah lokal, Aceh digambarkan selalu berhasil menahan kekuatan luar yang mencoba masuk. Maka ketika nama sebesar Gajah Mada dikaitkan dengan Aceh, cerita itu terasa masuk akal secara emosional. Bukan karena tertulis, tapi karena sesuai dengan ingatan kolektif di masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibicarakan. Gajah Mada bukan tokoh kecil. Ia Mahapatih Majapahit, arsitek ekspansi terbesar kerajaan itu. Kalau benar ia memimpin ekspedisi besar, menyerang Aceh, kalah perang, dan lalu tewas di sana, maka itu bukan peristiwa kecil. Ini merupakan peristiwa sejarah yang luar biasa besar. Nah, masalahnya, tidak ada satupun sumber utama Majapahit yang mencatat peristiwa ini. Tidak di Nagara Kretagama, tidak di Pararaton, dan tidak pula di Prasasti. Dan untuk kerajaan seperti Majapahit ini, yang terkenal sangat rapi, mencatat kejayaan, ini adalah hal aneh. Yang lebih aneh lagi, akhir hidup Gajah Mada sendiri memang kabur. Setelah peristiwa Bubat, namanya perlahan menghilang. Tidak ada catatan wafat yang jelas, tidak ada makam pasti, dan tidak ada upacara kenegaraan yang dikenal luas. Untuk tokoh sebesar Gajah Mada, ini tidak normal. Dan setiap kekosongan sejarah selalu melahirkan cerita. Ketika sejarah jalur resmi diam, maka masyarakat tidak demikian. Cerita tentang Gajah Mada tewas di Aceh lahir dari 3 hal. Pertama, fakta bahwa Majapahit memang tidak pernah menaklukkan Aceh. Kedua, Aceh memiliki tradisi kuat sebagai wilayah yang berdiri tegak melawan kekuatan luar. Ketiga, akhir hidup Gajah Mada tidak dijelaskan secara tegas. Gabungkan 3 hal ini, maka lahirlah satu narasi yang terasa logis. Kalau tidak menaklukkan, berarti gagal. Kalau gagal, berarti kalah. Dan kalau kalah, artinya gugur di sana. Ini bukan rekayasa. Ini cara manusia mengisi ruang kosong sejarah. Sekarang pertanyaan paling penting. Jika Gajah Mada benar-benar gugur dalam perang besar di Aceh, siapa yang paling berkepentingan untuk mencatatnya? Jawabannya adalah semua pihak. Pertama, Majapahit untuk menjelaskan kegagalan. Kedua, Aceh untuk menunjukkan kemenangan. Dan ketiga adalah wilayah lain untuk menyesuaikan posisi politik. Tapi anehnya, sejarah resmi Majapahit memilih diam. Dan sumber Aceh sezaman masa itu justru tidak meninggalkan catatan yang kuat. Yang bertahan justru cerita lisan dan ingatan kolektif masyarakat. Jadi, apakah cerita Gajah Mada gugur di Aceh itu bohong? Tidak sesederhana itu. Ia tidak didukung sumber utama, tapi ia hidup karena dibutuhkan. Dalam sejarah, tidak semua cerita lahir dari prasasti. Sebagian lahir dari identitas, kebanggaan, dan cara suatu masyarakat memahami posisinya sendiri. Dan selama akhir hidup Gajah Mada dibiarkan sunyi, cerita seperti ini akan terus hidup. Mungkin masalahnya bukan di mana Gajah Mada wafat. Masalahnya adalah kenapa sejarah memilih tidak membicarakannya secara terang. Karena dalam politik kekuasaan, kadang cara paling aman mengakhiri pengaruh seseorang adalah dengan membuat cerita akhir hidupnya tidak lagi penting. Dan ketika sejarah resmi diam, maka cerita dari jalur lain akan berbicara. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.